Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa bisa mengikuti pembelajaran. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita sama-sama berdoa supaya pembelajaran pada hari ini berkah. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas atas kesediaannya untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku sekalian, silakan dibuka buku paketnya halaman 115. Nah, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi tentang fluida dinamis, yaitu tentang hukum Bernoulli dan penerapan fluida dinamis. Baik itu persamaan kontinuitas yang sudah kita bahas pada minggu lalu maupun persamaan Bernoulli atau hukum Bernoulli pada hari ini. Jadi, sebelum kita masuk ke materi tentang hukum Bernoulli dan penerapan fluida dinamis, di sini Ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Ya, tentang pengertian fluida dan persamaan kontinuitas. Ada yang bisa menjelaskan apa itu fluida dan bagaimana ciri-ciri fluida ideal? Ya, benar. Jadi, fluida merupakan suatu zat yang mengalir. Zat apa sih? Jadi, zat yang dikategorikan sebagai fluida itu bisa berupa zat cair maupun gas. Nah, adapun ciri-ciri fluida itu sendiri itu ada 4. Yang pertama itu alirannya tidak kental, sehingga fluida yang mengalir itu tidak mengalami gesekan. Gesekan dengan apa? Gesekan dengan dinding yang dilaluinya maupun gesekan dengan zat cair. Nah, untuk ciri-ciri yang kedua itu alirannya itu tunak. Kenapa sih alirannya tunak? Karena kecepatan fluida pada suatu titik adalah bergantung terhadap waktu. Seperti itu, paham sampai sini? Baik, jika paham Ibu lanjutkan. Ciri-ciri selanjutnya yaitu alirannya tidak termampatkan. Jadi ciri-ciri fluida ideal itu alirannya tidak termampatkan. Maksudnya apa? Aliran tidak termampatkan. Jadi ketika fluida itu mengalir, dia tidak mengalami perubahan volume, massa ketika dia diberi tekanan. Nah, untuk ciri-ciri yang terakhir, alirannya stasioner. Nah, di sini maksudnya fluida yang mengalir itu memiliki lintasan aliran tertentu, di mana luas penampang dan kelajuan alirannya itu sama. Jadi untuk pengertian fluida dan ciri-ciri fluida ideal, di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini Ibu anggap sudah paham semua. Nah, itu untuk pengertian fluida dan ciri-ciri fluida ideal. Bagaimana dengan persamaan kontinuitas? Minggu lalu kita sudah membahas apa itu persamaan kontinuitas. Ada yang bisa menjelaskan kembali apa itu persamaan kontinuitas? Ya, seperti yang dikatakan temannya tadi sudah tepat ya. Jadi, persamaan kontinuitas itu merupakan hasil kali kecepatan aliran atau kelajuan aliran yang disimbolkan dengan V dengan luas penampang aliran yang disimbolkan dengan A. Oleh karena perkalian antara kecepatan aliran atau kelajuan aliran dengan luas penampang adalah debit, maka debit fluida di titik manapun itu selalu sama atau konstan. Untuk persamaan kontinuitas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan lanjut ya ke materi selanjutnya tentang hukum Bernoulli dan penerapan fluida dinamis pada kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke materi, di sini Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu pesawat? Ya, betul. Pesawat merupakan alat transportasi yang bisa terbang. Ya. Kenapa pesawat itu bisa terbang? Karena ada sayap. Kenapa pesawat itu bisa terangkat juga? Karena ada angin. Ya, jadi anak-anakku sekalian, salah satu penyebab pesawat itu bisa terbang yakni hukum Bernoulli atau hukum yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, jadi diharapkan ketika setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian ditanya oleh orang, kenapa pesawat itu bisa terbang? Jangan jawab lagi karena adanya sayap, karena adanya angin. Nah, untuk lebih tepatnya, salah satu penyebab pesawat itu bisa terbang, ya,
hukum Bernoulli ini. Jadi, untuk materi tentang hukum Bernoulli dan penerapan fluida dinamis, Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu anggap semua sudah paham ya? Nah sekarang, Ibu ingin membagi kalian menjadi 5 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu beranggotakan 6 orang. Untuk pembagian kelompoknya berdasarkan absen, nanti Ibu minta tolong ketua kelas untuk bagi kelompoknya ya. Untuk tugas, kalian buka halaman 116. Lihat uji kompetensi, itu dijawab dari nomor 1 sampai nomor 45 yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk tugas proyek, di sini Ibu ingin kalian untuk membuat tiruan pesawat yang sesuai dengan hukum Bernoulli. Baik, sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas atau tugas proyeknya? Nah, untuk tugas proyeknya itu, bahan yang kalian gunakan itu bisa stereofoam ya. Iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini Ibu akan menyimpulkan materi hari ini. Jadi, hukum Bernoulli itu merupakan jumlah dari tekanan, energi kinetik tiap volume, energi potensial tiap volume di setiap titik sepanjang aliran fluida itu sama. Untuk penerapan fluida dinamis, persamaan kontinuitas itu penerapannya bisa dilihat pada selang penyemprot dan penyempitan pembuluh darah. Nah, sedangkan untuk hukum Bernoulli sendiri, penerapannya itu bisa dilihat pada gaya angkat pesawat, tabung pipa Venturi, alat penyemprot nyamuk, dan bejana yang diberi lubang atau bejana yang dilubangi. Mungkin hanya itu penyampaian materi dari Ibu untuk hari ini tentang hukum Bernoulli dan penerapan fluida dinamis. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan cari Ibu di ruang guru.